Saya pernah pergi kunjungan orang sakit di rumah sakit Cikini. Ada satu bapak, dia kapten kapal ya. Kena cancer, colon cancer. Sudah, so di rumah sakit so suruh pulang. Nah, dia dari rumah sakit Cikini mau ke Priok. Kebetulan karena kita ada bawa kendaraan, dorang minta tolong, bisa nggak antar? Oh ya, selama perjalanan kita dari kaca spion kita lihat tuh orang, memang pandangan yang tanpa harapan. Jadi selama jalan dia lihat-lihat jalan, aduh kurang kali ini kita lihat tuh jalan ini. Kok ditawarkan ya, ada satu, dong bilang, oh ada satu keluarga yang tawarin kalau minum katanya dompe air itu bisa sembuh. Jadi pergi ke situ dulu. Jadi kita lihat aja ya, apa saja yang ditawarkan, walaupun itu barangkali bukan rohani, dorang akan tempuh karena untuk hidup. Tapi ya minum, tapi ya akhirnya pergi kita antar ke Priok. Tapi dari situ kita lihat tanpa harapan. Nah, coba kita bayangkan kita di posisi itu. Saya dulu pernah kejadian waktu mau dioperasi, dari sini sampai mau dioperasi, itu kita sudah lihat jalan-jalan karena kita pengalaman antar orang. Aduh, sumur air, so kita lihatin. Memang nggak gampang loh. Walaupun hari-hari kita mempelajari itu, dan kita yang sangat bergantung. Tetapi namanya orang masih dalam tubuh, dalam darah daging yang masih berdosa, tidak gampang. Itulah orang Kristen perlu perjuangan. Oke, ada lagi? Kita masuk di kedua yang akan menguatkan kita. Perjamuan kudus. Ada di 1 Korintus 11 ayat 23 dan 26. Ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Ini Paulus bilang ya. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus disebut sarana anugerah. Jadi kita mendapat anugerah melalui sarana doa, membaca Alkitab, dan salah satunya ini mengikuti perjamuan. Karena ini mengikuti perjamuan sarana untuk kita mendapatkan anugerah. Itu sebabnya means of grace ini. Nah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ini kata Tuhan Yesus ya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi mengingat apa yang Tuhan Yesus bikin itu menyangkut past, menyangkut masa lalu. Itu yang akan menolong kita. Masa lalu kejadian-kejadian akan kita menjadi pengingat akan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang ini menjadi peringatan akan aku. Masa lalu kan yang sudah dijadikan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah itu tadi ya masa lalu. Sebab setiap kali kamu makan, setiap kali kita makan, present. Jadi setiap kita ikut perjamuan itu menyangkut keadaan sekarang. Setiap kali kita ikut perjamuan. Jadi dia menyangkut masa lalu, masa sekarang. Kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sampai Tuhan itu datang.
masa depan. Perjamuan kudus itu mencakup masa lalu, masa sekarang, masa depan. Yang Tuhan Yesus kuasai semua. Itu sebabnya aku adalah Alfa dan Omega. Nah, ini semua untuk mengingat akan Tuhan Yesus pada masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Untuk Tuhan Yesus bersama kita. Oleh karena itu, komuni ini sangat penting buat kita alami. Itulah makna komunitas ya. Karena Sami punya permintaan, kita akan coba bahas satu waktu mengenai perjamuan kudus ini. Karena ini di pasal ini, di ayat yang kita baca ini sangat penting ya. Ada 7 hal yang sangat penting, termasuk kenaikan ya, yang kita rayakan hari Kamis. Pertama Natal. Itulah Lukas 2 menyangkut Natal, itu luar biasa ya. Malaikat turut bernyanyi akan kehadiran Kristus. Mana ada orang lahir, ada orang malaikat bernyanyi. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini malaikat yang kasih tahu ke gembala-gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itulah Natal. Malaikat dan bala tentara surga bernyanyi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu yang kita rayakan. Kemudian masuk di karya Yesus. Itu yang kedua ya. Karena karya Yesus di umur 30, persyaratan agama Yahudi harus berkaya dia di umur 30. Dia pada waktumu awal berkarya, Matius 3 ayat 17 ya. Ini awal berkarya Tuhan Yesus. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini suara Allah Bapa untuk mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Baru mulai Tuhan Yesus berkarya dengan sempurna. Kemudian Jemaat Agung. Jemaat Agung ini yang kita rayakan di 1 Korintus 11 ayat 23. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kemudian kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 17. Apa yang Paulus bilang? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kemudian kebangkitan, tanpa kebangkitan sia-sia iman kita. Jadi sangat-sangat penting. Nah ini kenaikan, ternyata ini kenaikan, ini sangat lebih penting, tapi jarang orang memperhatikan. Ya, kita baru dengar dari satu teolog yang luar biasa menanamkan mengenai kenaikan. Yesus menjadi imam itu setelah kenaikan, imam besar oleh Melkisedek, dan mempersembahkan sekali untuk selamanya bagi kita. Itu dikenaikan setelah di surga. Itu ada di Ibrani ya, kalau dia. Kelima kenaikan. Baru keenam Pentakosta yang kita akan rayakan. Baru ketujuh kedatangan kedua. Nah ini yang Tuhan Yesus bilang menjadi peringatan akan aku. Pusatnya di salib. Tapi untuk menjadi peringatan akan aku, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mulai dari Natal, karya Yesus, Jumat Agung, kebangkitan, kenaikan, Pentakosta, dan future-nya kedatangan yang pasti. Itulah komuni yang kita lakukan di dalam perjamuan kudus. Satu waktu kita bahas mengenai perjamuan kudus. Supaya kita tidak asal ikut-ikutan, tapi kita mengerti dasar-dasarnya. Oke. Itu kira-kira yang bisa mendatangkan
kekuatan bagi kita menghadapi if only, common sense, dan what if yang kita bahas sebelumnya. Itu yang Tuhan Yesus jamin buat kita. Ibrani 13 ayat 7, ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi itu menyangkut waktu ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin menjadi penolong kita, maupun hari ini menjadi penolong kita, dan sampai selama-lamanya menjadi mediator kita. Itulah penghiburan kita. Jadi kalau mau jadi sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, 7 syarat itu yang kita harus penuhi dalam menjalani kehidupan untuk menjadi anak Tuhan. Kira-kira begitu kali ya. Ya, bukan 7 syarat, 7 hal yang kita di dalam kita memahami Tuhan Yesus di dalam 7 kejadian itu, dan selalu dirayakan kan, di dalam Natal, kebangkitan, kematian, Paskah, kenaikan, Pentakosta, dan nanti kedatangan, menjamin masa Dan itu depan. yang menjadi judul Injil ya. Kira-kira begitu. Ya, itu Injil. Kisah 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi itu luar biasa kejadiannya itu ya. Hari Pentakosta itu. Lidah-lidah api menaungi mereka-mereka itu. Dan mereka bisa berbicara bahasa asing yang orang-orang dari tempat lain. Kok bisa mereka bisa tahu ini bahasa ini? Petrus berkhotbah sampai 3.000 orang bertobat. Dikaitkan dengan pada waktu Musa menurunkan beberapa orang yang bikin menyembah patung emas ya. Kemudian mereka dihukum. Yang dihukum itu ada 3.000 orang mati. Jadi seolah-olah bisa ada pertukaran yang luar biasa ya. Ya, Keluaran 32 ayat 28. 28 bukan 38 ya. Keluaran 32 ayat 28. Jadi pada waktu itu Musa menyuruh Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa ya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa. Ada komentar, kita bahas mengenai Paulus ya. Paulus Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 11. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ayat 7-11 ini ternyata terbagi 3. Ya. Ayat 7-9 itu merupakan masa lalu Paulus. Kemudian ayat 3-10 itu menyangkut. Kemudian ayat 3-11 itu future. Jadi
Filipi 3, 7-9 itu menyangkut masa lalu. Filipi 3 ayat 10 itu menyangkut present. Filipi 3 ayat 11 itu menyangkut masa akan datang. Untuk mengerti perikop ini, memang ini perlu dibahas, tidak perlu waktu ya. Tetapi kita ambil secara ringkas saja ya. Jadi yang pertama itu Paulus berbicara tentang sesuatu sesudah terjadi, yaitu pertobatannya. Padahal Paulus menceritakan ya, dia itu luar biasa di ayat-ayat sebelum ayat 7 ya, kita baca ya. Ayat 3. Karena kita ini orang-orang bersunat dan beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus yang tidak menaruh. Nah, ayat 4 ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi apa yang dia lakukan, dia sangat luar biasa. Ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Jadi bangsa pilihan. Dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi orang yang paling hebat di dalam agama. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bayangkan, melakukan hukum Taurat, dia bilang, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Jadi setelah pertobatan, yang hebat-hebat itu dia anggap rugi. Malah di sini dianggap seperti sampah. Padahal bahasa aslinya itu kotoran. Kotoran manusia. Jadi apa yang dia punya prestasi yang dia lakukan begitu luar biasa, itu dianggap kotoran. Kemudian masa sekarang di ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi walaupun dia mengenal Kristus dengan pertobatan yang dia alami, ternyata dia masih ingin mau mengenal Tuhan. Seterus-terusnya. Dari sekarang sampai seterus-terusnya. Nah ini sudah rasul. Apalagi kita kasihan. Kita memang perlu mengenal Tuhan. Tuhan Yesus itu sehingga untuk mengenal Kristus adalah merupakan pengenalan seumur hidup. Nah itu yang Paulus bilang. Apa yang ku hendaki ialah mengenal dia. Jadi yang Paulus kehendaki pada saat itu hanya untuk mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Ini nanti dijelaskan kita lebih mendetail kemudian ya. Kemudian supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, kebangkitannya masa depan. Jadi masa lalu, masa sekarang, masa depan. Itu yang Paulus nyatakan bagaimana mengatasi mengenai waktu. Jadi Tuhan Yesus sudah berikan menyangkut waktu. Paulus kasih contoh mengenai waktu, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Nah itu untuk mengatasi apa yang kita alami. Menyangkut kejadian-kejadian kita masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. If only, common sense, dan what if. Tuhan Yesus menawarkan mengingat dia, apa yang dia lakukan, apa yang sekarang Tuhan Yesus menjadi juru syafaat kita di sorga, dan Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita di waktu akan datang. Itu yang Tuhan Yesus janji. Nah, Roli, kita mau bersaksi sedikit Ya. mengenai waktu pas dan waktu yang akan datang. Nah, kenapa kita sampai pulang di Indonesia? 6 tahun kita di Tondano ini sehat-sehat. Kalau 6 tahun kita bekerja di Amerika kan, wah senang toh. Siapa nak bilang nggak senang kalau
sehat-sehat bekerja di Amerika. Kenapa kita pulang? Kira-kira begitu. Jadi kita cerita sedikit. Di Amerika, waktu kita di Laguna, kita pemusik. Di Scranton juga kita pemusik. Kita terakhir tinggal kerja di Woodland, di hotel, dapat satu cottage. Band aja bilang itu cottage bagus. Dia punya rumah di Scranton, punya rumah di mana-mana, tapi tanpa dia bilang bagus. Ada teman kita di Ceko, nggak percaya kita tinggal di tempat seperti itu. Ada pendeta yang sekolah di Dallas, kita bilang kita tinggal di situ. Nggak mungkin katanya. Ini tak cuma kesaksian. Karena so keenakan kita di sana, tiba-tiba gara-gara mau nonton football, mau bangun cepat-cepat, tahu-tahu kita jatuh berdarah-darah di dapur. Ya, berdarah di dapur. Di situ kita pengalaman begini. Sudah di lantai, kita mau bangun, kita tulang jadi tulang rawan. Nyanak bisa berdiri. Nyanak bisa berdiri. Kita merayap, pergi wastafel, cuci itu darah segala macam. Bisa berdiri, baru telepon ke hotel, antar ke ICU. Satu malam di ICU, dicek sama dokter. Besoknya dirilis, tidak ada sakit apa-apa yang mereka temukan. Nah, yang kita mau cerita kesaksian ini, waktu kita di lantai sudah di tulang rawan, tidak bisa bergerak itu kaki segala macam. Kita cuman bataria begini. Tuhan, kita nih mau mati di sini. Sudah. Jadi setelah rilis dari rumah sakit, gereja bilang begini, nggak mau pulangnya, nggak ada doi, kerja dulu. Kong kita semua kerja kemaling tuh. Rencana mau pulang so lupa karena so bahas cetak dolar kemaling tuh, so kerja bagus, gampang tuh kerja. Tiba-tiba kita so di lantai, sayup-sayup kita dengar itu orang Spanish, ibu-ibu Spanish kalau panggil tapi nama enak didengar. Samuel, Samuel, itu sayup-sayup, tak so di lantai. So jatuh lagi di lantai. Di situ kita sadar, Tuhan, kita bilang kita ini mau mati nih, so enak kembali bekerja, so lupa pulang. Akhirnya langsung booking tiket. Booking tiket tanggal 19 Januari. Kejadian waktu di tempat kerja itu sebelum Natal. Kita nih anak bisa apa-apa. Waktu kejadian pertama, besok sehat. Ini kejadian kedua, merayap kita. Kita tinggal yang yoga satu tanpa di situ. Dari kamar ke WC kita mesti pegang di dinding. Kong di situ kita pikir, oh ini sudah mesti pulang ini. Langsung booking tiket, kong pulang no. Di situ. Jadi waktu itu orang mau bagaimana? Mau komplain Pak Tuhan? Tuhan kita ada bikin apa? Kita ada pelayanan di gereja, kita begini, kita begitu. Tapi kok bisa begini? Jadi memang semua waktu manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Pulang di sini. Pulang di sini. Kita mulai pelayanan di penjara, pergi-pergi penjara waktu SMP di Manado. Sambung di Cipinang. Terus nyebrang ke Nusa Kembangan. Sampai di Tondano, tiba-tiba tim dari Manado undang kita sama-sama dengan orang. Kita pelayanan 40 tahun di Jawa, kembali lagi di Tondano. Jadi kita lihat ini waktu memang Tuhan yang atur di setiap kehidupan orang. Sesuai dengan Rolipe. Pemahaman ini, pencernaan ini memang kelihatan pas Pak kita dan kita syukuri. 6 tahun di Tondano sehat-sehat, kita bisa pelayanan, duit ada aja. Kadang-kadang kita minta duit, kadang kita menyesal. Macam kemarin, kita bilang PDT, gue lagi perlu duit. Tiba-tiba kita tembak kita teman bekas pendeta. Dulu dia tawarin duit, kita enggak mau. Sam kasih kemarin dengan ATM, kita bilang no. Padahal pada waktu kita butuh kemarin, kita pikir, oh dia pernah tawarin duit, kita telepon, langsung kirim duit. Itu kan semua kerjaan dari atas. Tete Manis punya jalan-jalan Tuhan. Dan itu bukan for kita. Itu hanya untuk acara hari ulang tahun Panti itu yang kita ingin sukseskan. Jadi kita puji Tuhan. Sampai sekarang ini, di atas semua ini, kesehatan yang kita puji Tuhan. Sehat-sehat. Satu lagi Rol, yang sedikit kita mau ingin kesaksian. Kita 6 tahun di sini, dari 2019 sampai sekarang 6 tahun.
di gereja kita pemusik. Masa kakek 81 pemusik? Kita kasih sekolah satu muda remaja, cewek, 13 tahun. Kita dah bersaksi Pak Ben, kita kirim itu anak postingan. Oh Pak, kita so naik grade 2. Nah, kita dah kasih sekolah, kita ni ada doi, yang ada pensiun, mari kita aja kasih sekolah anak. So naik grade 2, bayar tiap bulan 280.000. Sekarang naik grade 2, 320.000 aja bayar tiap bulan. Kita nih tahu tuh duit dari mana, tapi Tuhan provide everything. Ya, Itu kita pakai kesaksian. betul. Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut That's right. kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, ya kalau kita imani Benar. sambil kita memohon, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, ada satu, kita dengar kesaksian dari satu orang hamba Tuhan ya. Dia ceritakan mengenai Gereja Reform Injili di Bandung. Nah, ini Gereja Reform Injili Stephen Tompe Gereja bangun di Bandung. Ini megah sekali. Ada 3 orang di dekat Muhammad Toha ya, kalau di Bandung keluar di tol Muhammad Toha ya, di sekitar situ. Nah, mau dibangun, ada 3 pemuka agama di situ yang menentang keras-keras mengenai pembangunan gereja reform ini. Nah, ini kesaksian dari seorang pendeta ya. Kemudian terjadilah COVID. Nah, salah satu prinsipnya Pak Pendeta Stephen Tong, jangan pernah sekali-sekali untuk menyogok uang. Doa saja, berdoa untuk pembangunan apa saja. Dan apa yang terjadi? Datang COVID. Dari 3 orang ini 1 mati karena COVID. Kemudian yang kedua mati lagi karena COVID. Sekitar enggak. Ini 2 mati karena COVID. Yang ketiga ketakutan. Dia yang suruh bangun. Dan ternyata karena dia bilang bangun, semua setuju, bangunlah. Megah. Coba ketik GRRI Bandung. Waduh, megah sekali gereja mereka. Itulah kejadian kalau itu bersandar kepada Tuhan. Ya. Nah, ini kejadian lagi GRRI di Gading Serpong. Berdekatan, beli tanah berdekatan dengan masjid. Ada 1 orang pemuka di situ yang menentang keras-keras untuk bangun di situ. Tapi karena kuasa doa yang luar biasa, akhirnya ini orang nggak tahu bagaimana, dia yang minta, oke, silahkan bangun. Bayangkan, gereja yang di pusat, indah sekali kan, yang di pusat itu di bekas lapangan terbang apa itu? Kemayoran. Ya, Kemayoran. Jadi pada waktu bangun itu, kepala pembangunan, dia lulusan Jerman, selalu datang mengeluh kepada satu pendeta. Aduh, ini sudah mau dekat hari Sabtu, bagaimana membayar? Ini nggak ada uang lagi. Tapi karena doa, sampai itu gedung selesai, tanpa 1 sen pinjaman bank. Tanpa 1 sen bantuan dari luar negeri. Karena kuasa doa. Itulah kesaksian-kesaksian yang sungguh luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang Filipi 4 ayat 19 bilang, Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan. Mari kita berdoa. Karena kekuatan doa itu yang menguatkan. Ini memang luar biasa ya. Yang di Kemayoran itu kan daerah mahal, bekas lapangan terbang kan. Kok bisa dorong dapat ya? Bagaimana caranya ya? Itu karena doa. Itulah karena kuasa doa ya. Jadi pada waktu mau minta izin bangun itu lama.
lama sekali baru disetujui. Jadi dia bilang kalau kita mati, yang mau terusin ini apa dorang beriman, mungkin dia mau bilang begitu, no? Apa dorang Ya. beriman sama dengan kita? Kira-kira Dan begitu. nanti tanggal bulan Juli di sini, iya kan Ben, ada pengumuman ya. Jadi bulan Juli, jadi Stephen Tong akan datang beberapa kota bawa tim musik. Itu bisa 100 Ya. orang itu. Berapa Ya. banyak ya. Ya. Tanggal 15 Ben, di 15 Juli di Maryland. Ya, dia konduktor itu. Ya, Ya. itu Ya, dia bisa ada 100. so baking di mana, so kita ada lihat di YouTube di negara Korea ke di mana. Kita masih 17 tahun datang di Manado dulu. Gue ikut dia punya apa KKR. Kita kita waktu itu kita terima dia dengan Tuhan, terima Tuhan dalam melalui punya pelayanan. Hampir jadi pendeta ya Edison ya. Oh, mestinya aku sudah waktu itu. Oh, kita Oh, masih pelayanannya luas ini. kita masih sekolah waktu itu. Datang baking acara di situ, kok baking udah. Kita naik itu tahun waktu itu, aduh, udah masih sekolah kok waktu itu kan jadi, habis itu ya ikut terus. Oke. Waktunya kali orang so boleh tutup. Kalau kita sebatas pernah, cuma pernah aja. Tapi tidak ada kelangsungan. Oh. So sampai ke tuh khotbah di gereja? Ya, cuma pernah tuh. Tapi tidak ada kelangsungan. Daripada yoga, so majelis baru sambungi. Baru dia lupa ya mana dia pernah cerita pada waktu angka majelis dia langsung beli concordance di Gunung Mulia. Dia lupa ya. Padahal bukan cuma berkhotbah di kolom-kolom, rupanya berkhotbah di masjid lah. Dia hebat semua tuh. Iya. Masjid pernah, di gereja pernah, aduh hebat. Baru dia takut cerita PKH itu. No, dia job tuh mesti ketemu orang, dia mesti pandai bicara, no. Karena dia job dulu pandai bicara dan sama orang. Nah, ini mimbar itu kecil itu. Ya. Tapi hebat yang Rodi cerita mengenai hatinya Pak Paulus itu ya. Dia sungguh-sungguh menyerahkan diri untuk Tuhan ya. Bagaimana kita orang hati itu ya. Tapi jangan bilang dia, Luke. Nanti karena anugerah. Kita lihat ya, kita baca ulang ya, yang ayat 9, Filipi 3 ayat 9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku, bukan kebenaran Paulus ya, sendiri karena menaati hukum Taurat. Jadi bukan karena dia menaati hukum Taurat dengan kebenaran dia dipilih, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Allah yang anugerahkan ke dia sehingga dia mau percaya. Kalau enggak, dia bunuh orang Kristen malah. Jadi bukan kehebatan dia. Nah, gitu. Itulah anugerah. Nah, itu yang kita sulit mengerti anugerah karena kita dibesarkan berdasar kinerja. Jadi kalau apa-apa sedikit kita lihat orang hebat, hebat. Padahal kalau orang beragama bukan dia yang hebat, Allah yang bekerja melalui orang itu. Gitu. Jadi bukan karena pola pikir dia ya. Ya. Tapi setelah dia mengenal Kristus, dianugerahkan kepada dia, semua yang dia lakukan yang hebat-hebat secara manusia, dianggap
itu kotoran manusia. Misalnya dia melakukan hukum Taurat secara sempurna, sebenarnya tidak sempurna ya, tidak ada satu orang bisa sempurna. Tapi dibandingkan yang lain dia yang paling hebat. Tapi itu dianggap seperti kotoran. Karena tidak layak bagi Tuhan orang yang melakukan itu. Karena tidak ada satu orang yang bisa sampai sempurna melakukan hukum Taurat. Nah itulah sebabnya. Mudah-mudahan di antara orang ada yang seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati orang kalau benar-benar itu bisa terjadi. Ya. Ada orang dia udah baca Alkitab udah berapa kali, tapi tanpa anugerah dia nggak ngerti. Dia cuma baca ya, dia nggak. Betul. Ada pertolongan dari Tuhan. Ya, betul. Sama kayak Lydia tadi kan, di Kisah Para Rasul 16 tadi kan. Kita baca ulang yang 16 itu ya. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain dari ungu dari kota Tiatira. Jadi bukan orang Israel ya. Yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi karena Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan. Itu kalau Tuhan tidak membuka ya kita tidak mungkin. Itu yang Ben bilang. Tapi orang Febro Sami jo tolong tutup akan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami dari awal sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami belajar firman Tuhan lewat Roli yang pakai lebih heran lagi bagi kami yang hadir malam dan pagi hari di Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku firman itu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini, malam hari di Amerika, pagi hari di Indonesia. Dan kami terus berdoa. Kedepannya, biar kami boleh terus dipersatukan di dalam kasih Kristus. Kami mau berpisah, malam hari mereka akan beristirahat, peliharakan mereka sepanjang malam, bangunkan mereka besok pagi dengan selamat. Dan kami di Indonesia berkati akan semua kegiatan kami sepanjang hari ini. Ini doa kami ya Tuhan. Kami bawa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Thank you, Sami. Oke, sampai ketemu hari Senin. Hari Selasa di Malam baik. Oke, good. Malam baik. Siapa lagi?